Salihin dengan NIM 1119050000155 dari kelas KPI 4D. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang paling utama adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat menyaksikan, kita dapat bercerita pada topik ceramah kita hari ini yang insya Allah membawa manfaatnya, insya Allah. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya. Dan topik yang akan kita bahas pada ceramah hari ini adalah tingkah laku terpuji. Jadi tingkah laku terpuji ini banyak sekali ya. Salah satu yang terlihat sepele namun sulit untuk dilakukan adalah kejujuran. Jadi kita tidak akan membahas pentingnya kejujuran dari segi Al-Quran, korelasi kejujuran. Jadi itu yang akan bahas adalah teman saya. Dan sekarang saya akan membahas tentang jaminan Allah terhadap orang yang jujur. Ada hadis Nabi yang mengatakan intasduqila yastuqa. Jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Hadis riwayat Nasai. Jadi doa orang yang jujur itu akan dikabulkan oleh Allah. Dalam kehidupan masyarakat, ada sebagian orang yang suka meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang usahanya. Hal ini tentu diperbolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka kalau mereka berniat untuk menggunakan sebagai penunjang usahanya dan berniat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dijelaskan bahwa orang yang mengambil harta orang lain dengan berhutang atau dengan cara lain kemudian tidak berniat mengembalikannya, Allah akan merusak orang itu dalam kehidupannya atau jiwanya di dunia. Adakala kerusakan itu berupa azab akhirat atau kedua-duanya. Oleh karena itu kita setiap meminjam modal hendaknya ingat bahwa hal tersebut adalah amanat yang dipercayakan pemilik kepadanya. Kita harus selalu diingatkan untuk menjaga amanat yang dipercayakan dan mengembalikan amanat tersebut kepada pemiliknya. Bukan hanya modal, termasuk kita meminjam 5.000 kepada teman tersebut tidak ingat, ya kita tidak boleh tidak mengembalikannya, kita harus tetap mengembalikannya. Kecuali dalam konteks kalau kita kembalikan dan teman tersebut bilang, ya ilah 5.000 doang gak apa-apa, gak masalah buat kamu aja, aku ikhlas kok. Kecuali dalam konteks seperti itu. Jadi diperbolehkan ya kalau dalam konteks seperti itu. Kemudian kejujuran adalah ketenangan. Ada hadis pula yang mengatakan inna sidaqatu ma'nina wa innal ghaziba riba. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, sedangkan kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2518. Tidak akan kita dapatkan sesuatu yang lebih memantapkan hati, menguatkan diri, menenteramkan jiwa, menenangkan pikiran, dan menjadikan hidup lebih baik daripada kejujuran. Orang yang jujur akan merasa tenang karena mempunyai pijakan dan prinsip yang tidak menyimpang saat berkata, saat berbuat, dan berkeyakinan. Kejujuran terlukis dalam kehidupannya, sementara ketenangan terlukis dalam raut wajahnya dan hidupnya. Dimanapun berada, orang akan mencintainya karena kejujuran terhadap dirinya sendiri, terhadap Allah, dan terhadap semua orang. Tidak ada kamuflase, kebohongan, khianat, dan pengingkaran. Orang-orang akan merasa nyaman dengan apa yang disembunyikannya, seperti halnya yang tampak dari dirinya. Mereka menitipkan dan meminta pengamanan harga diri, rahasia, dan jumlah mereka kepadanya karena orang yang jujur akan terhindar dari bencana atas izin Allah.
kembali lagi kalau teman kita mempercayai kita untuk menyimpan rahasianya, kita tidak boleh membocorkan rahasia tersebut kepada orang-orang, termasuk orang terdekat kita juga. Kita tidak boleh membocorkannya karena itu merupakan rahasia. Jadi orang tersebut sudah mempercayai kita dan kita harus bisa menjaga rahasia tersebut. Kejujuran adalah keberkahan. Kejujuran merupakan buah amal solih dan kesucian diri serta indera. Di samping itu, kejujuran merupakan penambahan rezeki dan keberkahan harta. Dan orang-orang jujur akan bersifat qanaah. Dan oleh karena itu pula, orang jujur akan diterima di sisi Allah. Bukan hanya di sisi Allah dalam konteks keduniaan, dia akan diterima di banyak sekali masyarakat membutuhkan orang jujur, termasuk perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan orang yang jujur. Sama atasannya, pokoknya diterima oleh mitra kerjanya, diterima oleh karyawannya dengan baik. Dengan demikian, kecintaan manusia akan semakin bertambah kepadanya dan Allah akan memberikan berkah pada rezeki serta kehidupannya. Dan Allah menjanjikan banyak kemuliaan dan pahala besar bagi orang-orang yang jujur. Baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, di antara kemuliaan dan pahala-pahala tersebut adalah orang yang jujur itu akan hidup berdampingan dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian digolongkan ke dalam barisan-barisan orang yang jujur lagi benar. Kemudian mendapat kebaikan yang melimpah. Kemudian terbukanya peluang untuk memasuki surga Allah dan beragam nikmat di dalamnya. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Alaikum bisadaqati fa inna sadaqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kemudian mendapat pahala dan ampunan dosa. Ini jelasnya mengurangi dosa kita. Tapi bukan berarti karena kita pengen menjadi orang jujur aja lah biar masuk surga. Gak gitu juga konteksnya. Jadi kita harus tetap beribadah kepada Allah, karena yang pertama kali ditanya adalah amalan ibadah kita. Apakah kita sholat dengan benar, seperti itu. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah kejujuran, tapi ini masih banyak banget, nanti sampai lebaran juga nggak kelar kalau kita bicara tentang kejujuran. Mungkin sekian dulu ceramah dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.